Apakah dalam komunitas suster pernah terjadi seorang suster melakukan, jadi maksudnya begini, apakah ada semacam evaluasi setiap tahun dari pimpinan? Atau yang berakibat misalnya seseorang itu harus mungkin karena beretika buruk sampai dipecat dari kongregasi, dipecat dari biara suster? Itu pertanyaan saya. Ada. Oh ada, ya. Itu kalau suster muda tadi kan, misalnya dia buat masalah atau misalnya saya dalam setahun ya disuruh tidak ada keras kepalanya, ada cueknya, ada suka marahnya, ada misalnya dalam hidup bersama itu ada munculnya tidak muncul gitu. Dalam hidup doa, makan bersama, rekreasi tadi itu semua dinilai. Jadi itu juga tantangan juga waktu itu sama saya waktu masih ternyata semua ujung rambut sampai dari ujung kaki sampai rambut itu dilihat semua. Oh iya. Begitu ya. Karena semua, misalnya kita jumpa, saya ada suster dari sana, saya dari sini, lewat saja. Bisa satu penilaian, ya dia cuek, entah apa dia tidak sapa saya. Itu sudah satu penilaian. Misalnya dia bilang nanti buka pintu ya, ada tamu. Baru tiba-tiba kita sudah lupa, ada tamu depan menunggu, tamu melapor, tapi tidak dibuka pintu. Itu sudah satu penilaian. Lalu ya itu keras kepalanya tadi. Kalau misalnya sudah ditegur dan ketiga kali ditegur tetap begitu, itu tetap masuk testimoni ya. Sama kan setiap tahun itu kan ada itu. Makanya apakah dia melakukan pembaharuan kaum? Karena ada batas-batasnya. Kalau kami testimoni itu kalau sudah 3 kali mendapatkan kartu kuning, itu dikeluarkan. Gitu. Tapi misalnya dalam satu penilaian sudah langsung kartu merah, itu sudah langsung keluar. Kalau kartu kuning sampai 3 kali dia dapat itu baru. Tapi kalau hijau terus berarti dia lanjut terus. Itulah penilaian tadi semua dilihat dari hidup doanya, hidup bersamanya, dalam hidup karya bagaimana semua. Jadi penilaian itu ada suster ya? Setiap tahun. Rapor lah semacam itu ya mungkin ya. Makanya ada misalnya kami itu kan setiap bulan ada namanya evaluasi. Baru ada bimbingan kepada misalnya suster muda kepada pemimpin memanggil. Nanti kita bicara ya. Mungkin misalnya ada yang mengatakan suster lain, begini suster itu, begini dia ditegurkan. Kita kan ada orang yang tidak mau langsung ditegur. Jadi harus lewat pemimpin menegur. Misalnya suster tadi begini dia, mungkin kalau suster yang menegur bisa. Gitu. Tapi kalau tidak ditegur terus berulang, tadi kan laporan testimoni tadi. Suster pernah nggak karena kartu kuning? Pernah. Pernah. Saya orangnya cuek sebenarnya. Jadi harusnya kepada siapapun kita harus ramah. Walaupun tadi dalam hati nggak cocok ya, tapi tetap harus ramah. Kalau menurut suster, kongregasi suster ini lebih berat dibanding kongregasi suster yang lain. Menurut saya sama semua, Pak. Karena penilaiannya sama semua, pembinaannya juga sama. Hanya yang membedakan itu tadi spiritualitas kongregasi aja. Itu pun spiritualitas itu tetap sama. Hanya karena misalnya kami Maria, CB Carolus, misalnya Kapusin Franciscanus, hanya itu aja. Tapi semua sama. Ya. Masa pembinaannya pun sama. Tapi kami kan memang ada kongregasi yang punya dana yang besar, kongregasi yang luas gitu. Karena keuangannya lebih terbuka. Jadi kalau mengirim ke suku lanjut biasanya lebih mampu, kalau mengirim ke
acara-acara awan misalnya ada juga memberikan suster yang aktif. Ya ada, tapi ya itu kan sesuai kemampuan kongregasi. Tapi kita kalau sudah masuk tidak melihat itu lagi. Yang kita lihat bagaimana saya bisa setia di dalam kongregasi ini. Ya. Karena sudah kalau atau misalnya seorang romo sudah tak istimewa, itu sudah tanggung jawab besarnya hidup sampai mati kan. Sudah langsung di hadapan Allah kan. Kita sampai di hadapan Allah dan di hadapan para hadirin semua yang hadir di sini. Saya menyatakan bahwa saya akan menyerahkan hidup saya seumur hidup. Lah, bagaimana kita tidak sama seperti Bapak Ibu meninggal kan menyatakan itu, ya begitu juga kami. Janji, iya. Jadi sudah tanggung jawab kan. Kalau ada keluarga yang sakit, itu juga diberitahu atau enggak? Yang diberitahu. Ya. Untuk menengok juga boleh. Boleh, tapi kalau misalnya jarak dekat bisa kita pergi melihat, tapi sudah kalau jauh mungkin teleponan. Kecuali kalau sudah benar-benar misalnya sudah sekarat atau sudah mau meninggal gitu, baru bisa. Ya. Kalau awam itu kan kadang-kadang kita dalam waktu itu ada pengakuan dosa suster begitu. Kami setiap bulan Pak. Oh, setiap bulan? Iya kami kan punya rekoleksi setiap bulan. Iya. Jadi wajib juga kami mengaku dosa. Kadang Pastor atau pada pastor lah, kami tidak bisa. Kami sama ya dengan Bapak dan kami wajib mengaku dosa sama Romo. Lalu setiap bulan itu wajib kami rekoleksi. Walaupun memang nanti dalam rekoleksi itu ada yang tidak mau mengaku dosa, tapi kewajiban kami mengaku dosa dalam sebulan. Ya kalau suster dosanya apa? Ya tadi saya berkelahi dengan susterku, saya tidak memaafkan susterku, itu kan dosa. Jadi tanpa suster ya namanya manusia ya. Itu ya Kalau awam kan mungkin kita terlalu mengendalikan dosa. Iya, walaupun ada roh misalnya bilang itu seperti ini, itu saja dosamu ya. Tapi namanya juga dalam hidup bersama ya itu yang terjadi. Jadi bersama. Nah, misalnya bahkan kadang malu sendiri, Tuhan saya mau mengaku dosa itu lagi, nanti Romo tegur lagi. Apakah tidak berubah? Tidak berubah. Iya, apakah tidak berubah? Karena dalam pengakuan kan ada diberikan pengarahan ya. Sebagai suster, kamu harus punya hati yang besar, kan begitu. Tapi hati kita gimana gitu? Baru bisa, apalagi kalau Romo yang sama yang membawa rekoleksi. Iya. Kan malu ini. Iya. Itu lagi dengan Romo nanti itu dosa saya. Kalau mungkin Romo yang berbeda masih bisa lah. Iya. Tapi Romo yang sama itu lah. Setahun 12 kali pengakuan dosanya sama. Ya. Iya, kan ditampung itu Pak ya sama lah sebenarnya. Kalau ini dalam sebulan tadi masih tidak ada perubahan, sudah mengaku dosa terjadi lagi. No, baik. Iya. Kadang memang berat ya mengaku dosa itu, karena Betul. misalnya kita belum mau memaafkan toh, itu kan suatu beban juga sama kita karena Betul. itu bersama. Saya mau mengaku dosa itu mau kuakui di depan Romo, tapi nanti saya jumpa orangnya tidak. Itu berat loh, Bu, berat. Berat. Itu begitu kadang-kadang. Jadi misalnya Romo mengatakan dalam pengakuan dalam hidup bersama begitu. Jadi kamu harus bisa memaafkan. Misalnya kita bilang, tapi kalau saya langsung maafkan dia sepertinya begini, tidak boleh begitu. Kamu harus memaafkan karena bagaimana kamu saling bertatapan di meja makan, gitu kan? Hidup bersama. Bagaimana kamu menyapanya? Kamu harus duluan, misalnya, kamu harus duluan rendah hati. Keluar dari situ. Harus duluan kita menyapa. Sama bagaimana? Kita lihat dulu situasi. Masih berat
komunitas suster kan kelas perempuan semua. Suka ngungsi nggak suster? Suka loh. Suka ngerumpi. Ngerumpi. Namanya wanita. Iya. Kita. Ngerumpi nih. Ngerumpi pastor ya. Biasanya jadi dia begini. Itu suka saya. Padahal dia dengar di sana. Ya manusiawi. Baru nanti kalau musik kan saya. Tapi kadang juga seperti tadi Bapak bilang berhenti. Tapi seperti banyak di kami itu, misalnya saya sebagai anggota melihat suster sesama saya anggota begitu dia.